Coba ngoni bayangkan, pas ngoni lagi dirawat di rumah sakit, kong suster yang selama ini merawat ngoni ternyata bukan manusia. Mar, Mbak Uni nih cerita sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat orang bercerita horor, misteri, dan lain-lain. Yang penting semua yang dengar happy. Cerita kali ini dikirim oleh Torang P, salah satu tamang TikTok yang mau disebutkan DP nama sama sekali. Dan ini adalah DP pengalaman pas kerja di sebuah rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara. DP nama pengirim, torang sebut saja DP nama ini Gita. Gita saat itu bekerja di rumah sakit sebagai cleaning service. Kebetulan waktu itu dia baru diterima, jadi Gita dan beberapa orang temannya ini ditugaskan beda-beda ruangan. Ada mungkin yang di ruang pasien, ada di ruang perawat, dan lain sebagainya. Di minggu-minggu awal, Gita kan masih beradaptasi ini DP cerita toh. Dan Gita rasa Gita nyaman-nyaman saja dang. Biarpun kerja di rumah sakit, Gita merasanya tidak ada kejadian horor yang dia alami. Jadi dia enjoy kata Uno. Nah, satu kali Gita ini ditugaskan untuk mengganti DP teman petugas karena DP teman saat itu ndak bisa datang, lagi sakit. Pigilah Gita pada DP teman petampa itu. Nah, DP teman saat itu ditugaskan untuk membersihkan ruang paru. Ruang paru itu adalah ruangan yang soalnya ndak digunakan. Paling kalaupun ada perawat yang mau masuk, itu hanya untuk buang air dah. Kong kalau mau masuk di ruang paru, setiap orang itu harus menggunakan APD lengkap. APD itu yang nakes-nakes dia pakai waktu COVID dang, kalau ngoni tahu. Nah, kita harus menggunakan itu agar tidak terkontaminasi virus, TBC dan lain-lain. Jadi pas masuk, kita full lengkap dang. Kita kasih bersih itu ruangan, kasih bersih dia nyak berpikir macam-macam. Pas dia selesai, dia kurang atur-atur sedikit dang. Tiba-tiba di muka pintu dia lihat, kan ini pintu kayu, kok ada rupa kaca kecil begitu dang di tengah-tengah pintu. Ada ibu, ada baba hoba yang di dalam. Dari dalam kan kita dapat lihat toh. Kita keluar lah, kita buka tuh pintu, kok kita tanya, "Permisi Bu, ada yang bisa dibantu?" Ibu bilang kata Pak Gita, "Ses, di dalam ini ndak ada orang." Gita bilang, "Oh iya Bu, kalau di dalam sini ndak ada orang, ndak ada pasien, ndak ada petugas, karena memang kosong, ndak digunakan nih ruangan." Nah, saat itu kata, ini ibu rupa bingo-bingo dang. Pas Gita bajawab, ibu masih bawa hoba kecil dang di ruangan itu. Habis itu ibu sambung ulang, "Kalau kemarin dang Ses, ada orang." Gita bingung. "Ndak ada Bu, ini ruangan soalnya ndak digunakan." Itu yang kita bilang. Terus ibu bilang nang Pak Gita, "Ses, kemarin bahkan sebelum-sebelumnya kita jaga dengar dari dalam ruangan ini setiap malam ada saja barang yang jatuh, kong orang mau angka mau kasih balik pada petampa." Gita shock dong. Gita, "Oh mungkin Bu perawat sto, karena lengkaling jaga pi toilet." Kok ibu tambah lagi. Nah itu Ses, tadi malam ibu ini kebetulan memang ada di bakus sebelah dan dorong peruangan. Ibu kata Dalia, ada 3 orang yang ndak pakai baju perawat, dorang masuk di dalam ruangan itu. Padahal seperti yang kita bilang tadi, kalau mau masuk ruangan itu harus menggunakan APD. Oh, ibu cerita tadi malam Ses, dorang udah masuk kok Ses. Mar, ada tunggu-tunggu, ndak keluar-keluar dang. Ndak lama setelah itu, karena itu lewat tengah malam, ibu kata Lia, ada perawat lewat dari muka dorang ruangan dan mau pergi di ruangan paru tersebut. Ibu mau bertanya siapa dang tuh udah masuk itu toh. Jadi pas ibu lihat perawat baru lewat, ibu turun dari tempat tidur. Dia baku cari di peselop toh di bawah tempat tidur dang. Mar, pas lia kata dari pintu dang,
tu perawat yang mau pergi di ruangan paru itu nyandak ada kaki guys. Jadi ibu bilang tu perawat kata dia berjalan melayang sekitar 10 cm dari lantai. Ibu kata yang saat itu udah mau cari slop dang, dia shock dang, kung tak dia melihat tu perawat. Karena ibu so tako, jadi ibu balilah pada tempat tidur dan berpaksa untuk tidur. Cuma saat itu kata kita kasih kuat dang pak ibu, padahal kita ini so tako sekali karena itu kata pengalaman horor pertama yang dia dengar secara langsung. Nyandak stobu, ibu sto tak salah lihat stobu karena mungkin so mengantuk toh. Nah, ibu masih berkeras. Kok ibu bilang, ada lesu satu. Pas malam kata sebelum dia tidur, dia rasa, satu malam sebelum dia tidur, dia rasa dia fugado dang. Jadi, dia suka mau mandi. Nah, dia pergilah di kamar mandi. Semuanya normal kata. Cuma, kejanggalan ini mulai ibu rasa pas satu kali dia basiram di palo-palo. Dia basiram satu kali. Di sebelah Iko le basiram. Menurut kita memang itu kamar mandi baku tempel dang. Ini dinding, ini kamar mandi ruangannya ibu, ini kamar mandi ruangan 1. Kok ibu pikir, oh kebetulan toh. Ibu coba berdiam, itu di ruangan sebelah Iko berdiam. Kok ibu bapak lo ulang dang basiram. Di sebelah Iko basiram. Ibu berdiam ulang. Di sebelah Iko berdiam. Maksudnya ibu so netting dang toh. Hah? Ini rupa ada ba Iko pa dia dang. Kok ibu cepat-cepat no mandi. Duh, ibu pikiran yang penting so balik di tempat tidur. Pas ibu mandi, suara dari kamar mandi ruangan sebelah, Iko leba mandi sama-sama dek ibu sampai selesai. Dengar itu, kita lihat tuh so tako. Kita bilang, aduh bu, kita lihat kok baru di sini bu. Jadinya ndak terlalu tahu dang itu masalah yang begitu-begitu. Jadi selesai baca cerita, ibu balik di ruangan pasien dan kita mau balik pada peruangan. Nah, saat itu karena di lantai atas, jadi kita memutuskan untuk mau pakai lift jo. Dia pakailah lift. Tindis mau pergi di lantai 1. Dari lantai 6 mau turun di lantai 1. Mau tahu apa? Yang masuk lift itu cuma kita sendiri. Kong, tuh lift berhenti di lantai 3. Dia tak berhenti, kok dia tak buka sendiri tuh lift. Ting. Kok yang tahu siapa kata? Lantai 3 itu nyanda ada orang sama sekali. Kok DP ruangan rupa gelap beremang-remang begitu dang. Loh kita so panik, dia ketakutan. Dia pencet itu tombol untuk tutup lift dang. Kok dia tindis-tindis tuh tombol lantai 1 sampai dia tak turun ke bawah. Nah setelah kejadian dan cerita yang dia dengar, dia penasaran dang. Jadi dia baca cerita lah dengan teman-teman dengan perawat-perawat yang so lama kerja di rumah sakit itu. Dia cerita ibu kejadian dan kejadian yang dia alami. Tiba-tiba adalah salah satu suster yang masuk. Oh biasa itu Git. Memang banyak yang jaga kejadian kalau di sini. Wih. Kita dengar itu langsung, hah? Masa Lises? Kejadian bagaimana? Suster ceritalah. Jadi, satu ketika di rumah sakit itu, di ruangan pasien yang ada beberapa pasien dalam satu ruangan itu. So malam kata, sekitar jam 11 malam, kan so tidur. Jadi itu tempat tidur pasien ada tutup begitu dengan kain dang. Kalau ngoni pernah lihat di rumah sakit, tak tutup toh. Nah tiba-tiba kata ada suster buka pelang-pelang mar babahoba dang. Dia lihat ini keluarga pasien
yang ada bajaga tak bangun, tuh suster masuk lah, dia buka, masuk, kong dia kasih obat, Pak ini keluarga pasien. Ini tuh obat nih, begitu dia bilang. Menurut ini keluarga pasien, dia kan tuh cuma ada kasih, kok langsung pergi dang. Padahal saat itu, ini keluarga pasien ada bertanya, "Ses, ini mau langsung minum?" Soalnya nyendak biasanya kata. Biasa obat itu jaga dapa pagi, siang, dan malam jam tujuan. Ini justru jam 11 masih ada dapat obat. Pas ini keluarga pasien tanya, itu ses kata, cuma ada senyum, kok abis itu langsung pergi. Besok paginya, ada suster lah yang datang obat tensi dan kasih obat pagi. Keluarga pasien ini tanya baik-baik pas ses, "Ses, kong ini obat ini dang, masih mau minum leh?" Suster tanya, "Hah? Ini DP obat. Ini ada dapat kapan, Kang?" Nih keluarga pasien jadi bingung begitu dang. Kong dia bilang, kemarin ada yang kasih ini ses. Semua tengah malam kok ada bawa." Suster bingung kata, jadi suster cek itu obat. DP cek tuh obat. Ternyata guys, obat yang dah kasih ke keluarga pasien itu bukan dari suster yang bertugas pada saat itu. Dan obat yang diberikan itu obat yang suka daluarsa. Suster itu langsung ambil, langsung buang. Kong, case ini ternyata beberapa kali terjadi. Dan menurut cerita yang ada, itu dari suster yang dulunya meninggal di rumah sakit itu dikarenakan COVID. OMG, kok horor juga kalau ada suster yang kasih obat pat orang begitu tuh. Pokoknya begitulah DP cerita guys. Kalau ngoni ada cerita boleh share pak kita di DM Instagram atau TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Creativity, like, komen juga di YouTube dan TikTok. Oke? Torang baku dapat di video selanjutnya.